Pak Ustadz, apa pada saat bulan Ramadan kita harus merubah YouTube kita menjadi YouTube Kids? Masya Allah. Siapa yang tertarik untuk menjadi bagian di industri kesehatan masyarakat atau di industri ilmu gizi? Kalau kamu orangnya, aku mau kasih tahu kalau Fikas UHAMKA adalah salah satu fakultas terbaik yang menghasilkan lulusan unggul di bidang ilmu-ilmu kesehatan. Aku mau ngajak kamu semua dan siapapun untuk daftar dan gabung menjadi bagian dari HAMKA Muda bersama Fikas UHAMKA. Halo Sobat Bismillah, balik lagi di Bismillah, Bincang Islamia. Dengan gue Erdi, Dengan gue Syifa dan Pak Ustadz yang akan mencerahkan kita semua, yaitu Ustadz Thohirin Sanmi Harja, atau bisa dikenal dengan Ustadz UTS. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Erdi Syifa ya. Ya, Pak gimana Pak Ustadz kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu dan rupanya alhamdulillah corona sudah berkurang ya. Jadi kita bisa beraktivitas lebih Betul, baik lagi. betul. Alhamdulillah kita udah lumayan teringankan lah ya dari virus-virus yang menyebalkan ini. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong lagi puasa nih Pak Ustadz, kita tuh ngerasa kalau pas puasa ini hawa nafsu kita tuh lebih teruji gitu Pak Ustadz dibanding hari-hari biasanya. Biasanya kita ngelihat makanan tuh kayak di hari-hari biasa ya biasa aja. Nah tapi pas ngelihat makanan, es teh manis di pas puasa tuh kayaknya menggugah selera banget nih Pak Ustadz. Ya, apalagi nggak sahur ya. Betul sekali. Bukan cuman makanan doang gitu Pak Ustadz. Kadang kalau lagi jalan hujan-hujan gitu, tiba-tiba ada orang lewat, tiba-tiba kita disebor air. Kan jadi kayak kesel gitu. Karena lagi lapar tuh. Iya Emosi. betul, udah lapar ditambah kesel juga Pak Ustadz tuh. Nah, jadi beranjak dari cerita-cerita kegundahan hati kita nih, kita mau nanya nih Pak Ustadz, kira-kira menurut Pak Ustadz nih pandangan hawa nafsu di dalam Islam tuh kayak gimana sih Pak Ustadz? Iya ya, baik. Erdi, Syifa dan jamaah sekalian. Jadi puasa itu kan asyam atau asaum ya, yang artinya itu kan al-imsak, jadi menahan diri. Jadi ini bulan nih, ini adalah latihan menahan diri gitu ya, yaitu yang perlu kita catat ya. Kalau mobil itu kan ada rem ame gas ya, ada rem ame gas. Nah puasa ini kita nih ngelatih ngerem nih, karena kita tuh sering ngegas terus tuh. Ya kan biasanya orang tuh bilang kan gaspol. Gas kan. Makan gas udah ini marah gas. Kalau orang terus ngegas tuh bahaya. Jadi orang itu yang sering lupa adalah dia membuat pertahanan. Nah, sebenarnya kan tergantung pada pertahanan orang itu, bukan tergantung pada ngegasnya. Nah itu jadi bulan Ramadan itu al-imsak atau menahan diri. As-saum artinya al-imsak, asyam itu al-imsak, sehingga disinilah kita berlatih. Nah cuma orang kita tuh bahasa di Indonesia itu hawa nafsu itu sebenarnya agak keliru tuh. Harusnya apa tuh Pak? Jadi kalau mau pakai bahasa Arab sebenarnya hawa atau nafsu tuh sebenarnya beda. Nah, kalau kita tuh ngomong hawa nafsu itu satu paket ya, sebenarnya ada yang agak keliru gitu. Jadi kalau nafsunya nafsu, sebenarnya hawa tuh satu hal yang berbeda sebenarnya. Kalau nafsu tuh nggak selalu buruk sebenarnya. Tapi kita kalau udah ngomong hawa nafsu nih, itu kayaknya tuh buruk semua ya. Nah, yang buruk itu sebenarnya hawa itu. Jadi hawa, tapi ya udah, karena udah di Indonesia ini kan udah terlanjur nih hawa nafsu tuh dok. Soalnya kalau hawa nafsu tuh udah buruk aja tuh gitu. Ya yang dimaksud emang hawa nafsu itu memang yang kita maksud yang ditahan-tahan itu memang sesuatu yang kalau dilepaskan itu kelepasan tuh ya itu menjadi buruk ya. Oke lah, berarti hawa sebenarnya ya. Hawa. Biasanya hawa itu sama akal. Hawa itu sama akal. Kalau akal itu konotasinya baik. Itu makanya kalau di Al-Quran afala taqilun, kenapa kamu nggak mikir? Jadi kalau mikir itu konotasinya baik. Kalau mikirnya sesuatu yang maaf nih ya buruk, itu hawa masuknya gitu.
Nah, terus di situ ada lagi tuh namanya syahwat, ya kan? Nah, sering dengar kan, syahwat, syaha, bahasa Arab itu adalah sesuatu yang secara naluriah kita itu suka pengen gitu ya. Jadi di situ ada makan, ada minum, berhubungan seksual itu masuk ke dalam syahwat yang konotasinya itu hawa, atau ya bahasa kita tuh hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu. Jadi ya itulah namanya yang disebut dengan syahwat. Ya, syahwat atau kelompoknya ya dikatakan hawa kalau dalam bahasa Arab. Nah, kita menyebutnya hawa nafsu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, Jadi teman-teman nih yang harus bisa dibedain ya. Jadi yang buruk itu hawa ya. Hawa nafsunya itu sebenarnya konotasinya biasa aja Pak Ustadz ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong hawa nafsu nih Pak Ustadz, sebenarnya setiap manusia kan tidak terlepas dari hawa nafsu itu sendiri. Nah, sebenarnya hawa nafsu itu kawan atau lawan sih Pak Ustadz? Bagus sekali ini ya. Hawa nafsu itu kawan atau lawan. Nah, itu tadi. Jadi kembali kepada istilah nafsunya nih sebenarnya. Jadi nafsu itu kan daya dorong psikologis. Nafsu itu ya, daya dorong psikologis yang itu bisa baik dan bisa buruk. Nah, yang baik ada namanya nafsu mutmainnah. Kan ada dalam Al-Qur'an tuh ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu nafsu yang baik, pendorong kebaikan gitu ya. Pendorong kebaikan. Nah, ada nafsu yang mendorong pada buruk. Itu namanya nafsu al-amarah. Jadi ada satu lagi tuh, ada tiga. Satu nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang menyesali diri sendiri, itu namanya nafsu lawamah. Jadi kalau pertanyaannya kawan atau lawan nih, ya ada yang kawan ada yang lawan nih. Ya, kalau yang nafsu al-amarah itu lawan karena dia yang mendorong pada keburukan. Iya, tapi kalau nafsul mutmainnah justru itu adalah nafsu pendorong pada kebaikan. Jadi dia kawan gitu. Jadi dia pendorong kebaikan itu harus ditumbuhkan gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke, nah itu tadi pertanyaan dari kita berdua ya Siva ya. Ya, Jadi kayak betul. kita udah tahu nih bentuk hawa nafsu itu jadi nggak semata-mata tuh buruk semua gitu ya. Jadi teman-teman. Nah, sekarang kita bakal Bacain pertanyaan dari pertanyaan nih Pak Ustadz nih Ya, dari netizen nih yang dari mungkin Sobat Bismillah Sobat yang Bismillah udah ya. ngirimin pertanyaannya ke kita. Nah, oke, kalau gitu kita langsung aja bacain di segmen berikutnya. Oke? Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen berikutnya yaitu segmen Tanya Ustadz. Nah, langsung aja kali ya. Nah, langsung aja nih Pak Ustadz. Pertanyaan yang pertama datang dari Dava_H. Nah, dia menanyakan, Ustadz, apa benar hawa nafsu selalu disebabkan oleh kaum Hawa karena tidak ada Adam nafsu? Iya. Baik ya. Tidak benar. Nah, singkat kan? Ya, jadi tidak ada hubungannya sama jenis kelamin ya. Berarti bukan terkait nama orang ya Pak Ustadz? ya? Hawa itu bukan apa Sayyidatina Hawa ya, itu istilah dalam bahasa Arab gitu ya. Dorongan untuk melakukan sesuatu. Nanti kalau dikatakan Adam nafsu, Iya, betul. keliru lagi. Jadi Dava nih ya, Dava_H. Pak Ustadz nih emang harus diruqyah kayaknya. Adam nafsu. Oke Pak Ustadz, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada yang nanya dari Wirdadel. Dia menanyakan, Ustadz, hukumnya kalau ada orang yang makan depan kita dengan sengaja, itu sebenarnya boleh disiram nggak sih Pak Ustadz? Iya. Jangan disiram. Oh jangan disiram. Dia sendiri melakukan seperti itu ya. Itu berarti kita lagi puasa ya maksudnya. Terus ada orang yang nggak tahu dia apakah memang ada keringanan untuk tidak puasa. Terus makan tuh pamer-pamer tuh ya. Nah, sebenarnya itu jangan dilakukan. Tidak boleh, jangan seperti itu ya. Walaupun dia sendiri mungkin dalam kondisi diperbolehkan tidak berpuasa ya. Artinya dia dosa gitu. Tapi bukan juga karena dosa terus kita semena-mena ya disiram lah air panas lagi kan. Air keras gitu. Ya, jadi diingatkan saja ya, diingatkan baik-baik kan seperti itu karena perbuatan itu tidak benar kan seperti itu. Jadi orang ada kebenaran, ada cara dalam menyampaikan kebenaran gitu. Jadi kebenaran harus disampaikan dengan benar juga seperti itu. Oke, pertanyaan yang ketiga nih Pak Ustadz. Datang dari Dava Aditya.
Pak Ustadz, apa pada saat bulan Ramadan kita harus merubah YouTube kita menjadi YouTube Kids? Masya Allah, udah terlanjur YouTube dewasa ya. Jadi biar nggak ada tontonan-tontonan dewasa mungkin Pak Ustadz ini. Jadi bukan pula kemudian YouTube kita YouTube dewasa kemudian kontennya juga tidak baik ya. YouTube dewasa juga kontennya kan mesti yang baik-baik ya. Kalau mau diganti YouTube Kids itu ya itu pilihan itu silakan aja, kan ribet kan ya, channelnya jadi gado-gado. Iya benar, malah jadi kartun semua isinya gitu kan. Biarkan saja, kan yang penting itu YouTube itu kan sarana ya kan, tadi itu ya, YouTube itu sarana, videonya itu adalah konten, nah ya kan, jadi tidak ada urusannya sama kid ataupun dewasa ya, itu yang penting adalah konten yang baik. Jika kita mengajak kebaikan, bayangkan satu video view-nya misalnya 5 juta, bayangkan kita akan menebar kebaikan kepada 5 juta orang. Tapi kalau satu video isinya keburukan, kita akan menebar keburukan kepada 5 juta orang, ya begitu berbahayanya. Maka hati-hatilah untuk membuat konten ya. Jadi bukan masalah dewasa dan anak-anaknya ya, tapi kontennya baik gitu. Jadi untuk Dava nih ya, Dava lagi. Dava Aditya nih ya. Ada apa nih sama Dava? Ini emang dia kayaknya hawa nafsunya sangat tinggi sekali. Biasa menonton yang tidak gitu. Makanya harus al-imsak. Nah, puasa kan berarti menahan diri. Kita juga harus selektif ya, pilih-pilih mana yang dapat kita tonton dengan baik dan mana yang tidak baik kan itu, karena dunia digital kan berwarna ya. Dava ya. Tahan diri Anda ya. Muasabah diri Anda lagi ya. Dava lagi. Oke, selanjutnya nih Pak Ustadz, ada dari Viani Padilla. Dia nanya, Pak Ustadz, kalau nonton mukbang pas puasa itu hukumnya apa ya Pak Ustadz? Mukbang tuh yang makan banyak gitu Pak Ustadz. Iya, mie 50 gitu langsung makan satu kali. Iya. Sebenarnya tidak membatalkan puasa ya, tapi jadi mengganggu konsentrasi kita ya dalam berpuasa, yang seharusnya kita tidak memikirkan hal-hal yang semacam itu. Jadi ibaratnya latihan kita tuh jadi secara substansi jadi gagal. Kita kan pengen menanamkan bahwa kita menahan diri pada hal-hal yang seperti itu, sehingga tertanam tuh kita nggak ada lagi feeling untuk hal seperti itu ya, hal-hal lain kita alihkan. Tapi begitu kita nonton mukbang, makanan yang paling kita suka lagi makanan lahap gitu ya. Padahal dia makan juga kagak doyan kali ya, paksain aja. Kayaknya enak bener gitu ya. Jadi kita perasaan itu jadi bukan batal secara syariah ya, tapi latihan substansinya jadi nggak kena tuh, seperti itu ya. Jadi pilih deh, jangan nonton yang gitu-gitu ya. Lagi nih ya, pertanyaan satu, ngapain nonton mukbang pas puasa gitu kan, emang nyari penyakit nih kayak Pak Ustadz. Takutnya nggak tahan bener-bener tuh. Iya, akhirnya langsung masak Indomie. Akhirnya malah membuat batal puasanya gitu kan. Iya. Oke, lanjut, silakan. Lanjut nih Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Bella Bagil. Hawa nafsu kayak apa aja sih Pak Ustadz yang membatalkan puasa kita? Ya, di segmen pertama tadi kita sudah ceritakan ya, jadi hawa nafsu yang mendorong kepada keburukan, yaitu kalau kita sebagai manusia kan ada dorongan hal-hal yang naluriah ya, yang sebenarnya itu tidak selamanya juga buruk juga gitu ya. Jadi misalnya makan kan nggak selamanya buruk ya, ada tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan, ada waktunya gitu. Tapi jika tidak tepat pada yang seharusnya, itu menjadi buruk, menjadi sesuatu yang dilakukan tidak pada tempatnya. Ya sampai makan, bahkan berhubungan suami istri itu kan bukan sesuatu yang buruk ya, tapi kalau tidak sesuai dengan aturan, nah itu. Jadi dorongan manusiawi itu pada dasarnya bukan sesuatu yang semuanya serba buruk, yang naluriah itu ya, yang disebut syahwat itu ya. Tapi kemudian ketika dilakukan tidak sesuai dengan aturan, itu menjadi keburukan ya kan, menjadi keburukan. Makan bisa jadi buruk kalau kita tadi melakukan tidak tepat. Makan di depan orang yang puasa tuh tadi tuh ya kan. Nah, itu kan menjadi tidak sesuai dengan aturan. Itulah hawa, hal-hal buruk yang mesti kita hindarkan seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin Utu udah cukup menjawab semuanya ya.
Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin bisa ditanyakan di episode-episode Episode lainnya gitu. selanjutnya, iya. Makanya kalian untuk teman-teman yang mau nanya, jangan lupa follow Instagram UHAMKA PMB ya. Terus kemudian juga mungkin Pak Ustadz ada closing statement terkait konten ini, terkait hawa nafsu gitu. Ya, baik pemirsa semuanya yang dirahmati Allah. Jadi puasa itu substansi utamanya adalah menahan diri ya, latihan menahan. Nah, oleh karena itulah mari kita menjaga puasa kita ya, bukan hanya menahan dari makan dan minum, itu hanya bagian kecilnya ya, tapi juga menahan dari hal-hal buruk yang ada dalam pikiran kita. Jadi kita ingin punya kosakata kebaikan di dalam pikiran kita ya, sehingga kita juga harus memberikan input kepada diri kita, pikiran kita itu sesuatu yang baik. Kalau inputnya sesuatu yang buruk, keluar buruk. Nah, selama 1 bulan Ramadan ini kita berusaha memberikan input yang baik-baik, sehingga nanti apa yang ada dalam pikiran kita adalah filing kebaikan. Sehingga setelah puasa itu, apa yang keluar dari pikiran kita, dari apa yang kita katakan adalah sesuatu yang baik, seperti itu. Luar biasa ya, alhamdulillah. Kali ini kita udah cukup tercerahkan ya sih Pak ya. Iya, sedikit banyaknya sudah dijawab sama Pak Ustadz, perihal hawa nafsu, dari teman-teman juga sudah terjawabkan. Nah, kita udah ada di penghujung acara nih, Iya, Erdi. betul sekali. Makasih buat teman-teman yang udah nonton konten kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan konten-konten lainnya dari UHAMKA PMB. Oke, saya Erdi. Saya Syifa. Dan terima kasih Pak Ustadz ya. Sama-sama. Oke, kami pamit undur diri. Dadah.